Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah asar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala selalu berbuat baik kepada kita. Sampai detik ini Allah Ta'ala masih menjaga keistiqomahan kita di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sebagai orang yang memilih jalan iman dan Islam sudah pasti ada ujian-ujian yang kita akan hadapi, dan ketahuilah bahwa di antara ujian tersebut adalah perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam saja ketika ditempatkan di surga ada larangan. La taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua dekati pohon ini. Yaitu pohon yang dinamakan oleh Iblis la'natullah alaih adalah buah khuldi, buah kekekalan. Itulah trik syaitan untuk merayu kita umat manusia. Beliau syaitan ini menggambarkan hal yang jahat itu menjadi nampak baik. Misalnya saja minuman bir, kalau dalam bahasa Arab bir itu kebaikan, tapi ini dinamakan kepada minuman keras, ini bir. Padahal kalau istilah bir itu kebaikan, seperti birrul walidaini, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ke dalam sebuah ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mencapai satu kebaikan sampai kamu menginfakkan sebagian apa yang kamu sukai. Ini bir, pokoknya dinampakkan kepada kita oleh syaitan itu sesuatu hal yang jahat itu seolah-olah dia baik. Begitu juga yang dilakukan kepada Nabi Adam. Dia bilang ini buah khuldi, buah kekekalan. Kalau kamu mencicipi itu, kamu akan kekal di surga. Nah, itulah ujian buat bagi kita. Di antara ujian di dunia ini perintah dan larangan. Ada perintah sholat, larangannya jangan tinggalkan sholat. Ada larangan minuman
minuman khamar, perintahnya tinggalkan khamar. Pokoknya di situ dalam satu perintah dan larangan ada di situ terkandung perintah dan larangan. Jangan dekati zina, tinggalkan perzinahan. Ada larangan, ada perintah. Sehingga itu siapa yang bisa melalui ujian ini, ya sudah pasti ada iming-iming surga. Dan surga itu ya motivasi bagi kita orang beriman. Kenapa kita dilengkapi dengan nafsu? Agar kita punya keinginan untuk meraih apa yang kita inginkan. Di antara itu adalah keinginan untuk masuk ke dalam surga. Dan keinginan untuk masuk ke dalam surga itu bukanlah hal yang aib di dalam agama kita, karena itu adalah salah satu tempat di mana kita bisa memandang wajah Allah. Ya. Allah itu maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai yang indah-indah. Maka istilahnya kalau kita bisa melalui rintangan, ujian, perintah dan larangan, insya Allah kita akan mendapatkan surga. Sebagaimana kalau kita baca dalam surah Al-Bayyinah. Kalau di ayat-ayat terakhir itu, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyya rabbah. Kita cari di surat Al-Quran, di dalam mushaf Al-Quran ada surat Al-Bayyinah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah manusia yang terbaik. Kalau mau lihat manusia yang terbaik, orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan orang yang banyak fulusnya, ya, mobilnya barete-rete di garasinya. Kalau ada itu, kemudian dia tidak lupa beriman dan beramal soleh, maka dialah orang yang terbaik. Apatah lagi kalau orang yang tidak ada itu, kemudian dia beriman dan beramal soleh, maka dialah orang yang terbaik. Balasan mereka apa? Surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di antara sungai itu adalah sungai Arak. Jadi kalau di dalam sebuah hadis, barang siapa yang minum khamar maka tidak akan minum khamar di surga. Jadi jauhi itu khamar, mau DP jenis macam-macamnya, mau DP bir, mau DP cap tikus, ya. Pokoknya cap-cap apa, ya, tinggalkan. Supaya apa? Kita bisa minum khamar di sana. Ada sungai, bukan di botol, tapi sungai ini, ya. Tinggal mau mandi akan dong, ya. Ya, Masya Allah. Makanya ya, harus tinggalkan. Ya, Insya Allah ya. Itu khamar itu kata Nabi, man askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang banyaknya memabukkan, maka secuil sedikitnya saja haram. Jangan bilang cuman sedikit ya. Cuman sedikit boleh, bukan itu untuk obat ya, penyembuhan ya. Itu tidak.
kalau banyaknya kalau kita konsumsi bisa memabukkan, maka sedikit saja haram. Jangan nanti haram itu nanti mau jadi mabuk. Ya, tidak. Biar sedikit saja. Jangan kita tinggalkan. Kalau kita mau minum khamar di surga. Iya. Dan minum khamar di surga itu tidak seperti di sini, ya. Minum khamar di sini hilang akal. Tidak bekerja akal. Kenapa Islam melarang daripada khamar? Khamar itu asal katanya menutup, karena dia menutup akal. Jilbab itu disebut khimar. Khimar itu menutup kepala. Khamar itu menutup akal. Jadi apa saja yang membuat akal itu tidak bekerja, maka dilarang oleh agama kita. Karena Islam itu menjaga akal, supaya akal itu bisa bekerja dengan baik. Ya. Coba orang semabuk, ya, so data apa yang dia mau bilang, ya, tidak karu-karuan, ya. Kemudian apa yang di depannya, ya, bisa jadi dia zinahi. Biar misalnya ibunya karena khamar, dia bisa zinahi. Karena tertutup itu akal. Hanya diharamkan oleh Islam. Oh, bagaimana itu kan khamar, bagaimana itu ganja, kan tidak disebut di dalam hadis, ya. Biar muncul kamar DP produk-produk yang tidak ada pada zaman Nabi, tapi DP fungsi sama, yang menyerang akal, menutup akal, haram. Jangan ganja kan tidak ada di zaman Nabi. Biar tidak ada. Hele cap tikus kan tidak ada. Tetap haram. Ya. Jadi itu. Ya. Kira-kira ada yang bisa dipertanyakan? Ada, Pak. Oh, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi menyebutkan masalah haram. Jadi di sini hal-hal yang memabukkan seperti jamu dan lain-lain, yang di sini yang menitanya bukan persoalan pengguna sabu-sabu, dia tidak mabuk. Dia tidak mabuk menggunakan sabu itu, dia mabuk. Tidak mabuk. Jadi itu yang ditanyakan sesuatu ya. Oke. Yang mengikuti akal. Terima kasih. Saya bukan tidak pernah coba. Cuman orang bilang begini. Itu pemakai sabu-sabu itu lebih dahsyat dari minum khamar. Kenapa begitu? Karena dia merasa terbang, ya. Pokoknya apa yang dia bikin dia rasa asik. Mau bunuh pun dia rasa asik juga sekali ini, ya. Ya artinya memang dia tidak mabuk, tapi dia merasa, bagus sekali, semangat sekali. Hele, coba lihat itu, kenapa ada itu satu perempuan itu, dia bawa mobil, dia tabrak sana ke sana kemari dia, pokoknya sama orang dia tabrak. Ternyata ada sabu-sabu. Kenapa dia tanya? Dia bilang rasa asik itu mau tabrak itu jago. Itu artinya pengaruhnya lebih dahsyat daripada itu khamar. Ya. Memang dia terobsesi bagus. Terasa terbang, ya. Asik sekali. Makanya dia pengaruh itu lebih dahsyat. Memang dia tidak mabuk, tidak bagian tidak. Ya. Tapi itu ya, lebih dahsyat. Iya. Ada yang lain? Di sisi lain orang tidak kerja tapi tidak datang dari apa sehingga itu dilarang. Iya. So itu saya bilang yang dia menyerang akal. Akal itu tidak bekerja dengan baik. Ada
yang dijaga oleh agama ini. Pertama harta, kedua akal, ketiga jiwa termasuk darah, jiwa, keempat yaitu agama, kelima akal. Dia jaga. Kenapa dijaga harta? Kenapa dilarang merampok, makan riba? Karena dijaga harta, dipelihara itu harta jangan sampai dimakan dengan cara batil. Kenapa dijaga itu jiwa? Kenapa dilarang membunuh? Ya? Kenapa ditegakkan kisos? Ya? Kata Allah, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab, dan bagi kalian ada kehidupan di dalam penegakan kisos itu. Daripada dia membunuh yang lain lagi, lebih baik satu jiwa ini dibunuh. Misalnya dia membunuh, maka balasannya bunuh. Ditegakkan pembunuhan kepadanya supaya apa? Daripada dia mau kasih mati yang lain lagi, ya, lebih baik dia ini dikasih mati. Dalam Islam, orang yang membunuh dibalas bunuh. Yang membalas bukan orang, bukan keluarganya, tapi pemerintah. Kenapa dilarang membunuh? Dijaga jiwa itu, jangan sampai dibunuh secara batin. Kemudian menjaga akal. Akal ini dijaga supaya dia bekerja dengan bagus, bisa membedakan mana yang benar, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Maka hal-hal yang bisa menjadikan akal itu tidak bekerja dengan baik dilarang mengkonsumsinya. Khamar, sabu-sabu dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya menjaga agama. Kenapa dilarang bid'ah? Ada orang yang setengah mau benci sekali mendengar bid'ah. Wah, bid'ah itu disampaikan oleh Nabi agar agama itu dijaga, jangan sampai tercampurkan dengan ajaran-ajaran yang tidak murni. Harus murni dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan seenaknya beribadah. Bukan saya mau tegakkan sholat. Sholat apa dulu yang ente mau kerjakan? Jangan sembarang sholat. Oh, duha, oh, ada perintahnya. Harus ada ajarannya. Jangan sampai ya tinggal timbul kamari pikiran langsung kita. Dijaga kemurnian ini agama. Kemudian agama memelihara kehormatan jiwa. Tadi termasuk jiwa itu kehormatan juga. Kenapa dilarang gibah, menggibah? Supaya dijaga kehormatan seseorang. Jangan sampai ya dicoreng kehormatannya. Kemudian menjaga keturunan. Kenapa dilarang zina? Dijaga keturunan. Supaya keturunan ini jelas. DP papa siapa? Sebab kalau zina itu anak itu tidak disandarkan kepada bapaknya, kepada laki-laki yang menzinahi ibunya. Dia disandarkan kepada ibunya. DP pam itu tidak boleh diambil dari laki-laki, harus diambil dari ibunya. Itu zina dalam agama. Kehamilan di luar nikah, DP anak tidak boleh disandarkan kepada bapaknya, disandarkan kepada ibunya. Karena itu bukan DP anak. Karena di luar yang sah. Kemudian agama menjaga apa lagi? Wah, tadi harta, akal, jiwa, agama, ya, kemudian apa lagi? Ya, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga agama, menjaga keturunan dan kehormatan.
Ya, tidak, maksudnya DP kerjanya itu tidak normal. Ya, tidak, dia memang dapat lihat normal, tapi DP istilahnya kalau di dalam agama itu, kalau kita melakukan sesuatu ya, sesuai dengan akal yang murni ya. Kemudian kan begini, ketika seorang melakukan sesuatu ibadah toh ya, kalau dia akalnya itu berjalan dengan normal, berjalan dengan sesuai dengan apa adanya, maka itu dianggap sah. Ya. Iya. Saya tidak tahu, saya bukan pakar ini. Cuman orang bilang, saya tidak cuman DP pengaruh itu begini. Ada beberapa kejadian itu ketika misalnya orang naik mobil itu, pengendara mobil, dia tabrak sana sini, kemudian diperiksa, oh ternyata dia ada pengaruh sabu-sabu. Mungkin DP kadar apa bagaimana menyebabkan dia apa yang dia bikin itu dia rasa asik. Dia tidak merasa bersalah. Sebab dia terobsesi apa dorongan apa, sehingga karena pengaruh sabu-sabu itu pokoknya kalau mau dilihat tidak normal ini orang. Kalau kita melihat dengan akal biasa, akal normal, oh ini kejahatan yang luar biasa, tapi dia memandang itu karena pengaruh sabu-sabu, dia memandang itu sesuatu hal yang biasa, bahkan ya tidak ada tuntutan hukum. Itu pengaruh daripada sabu-sabu. Ya Allah alam ya, karena coba antum di dalam beberapa pemberitaan itu yang ada seorang yang disiarkan di televisi, itu ada seorang remaja, pokoknya dia mengendarai mobil, dia beberapa orang dia tabrak sana sini. Bukan hanya perempuan itu, ada beberapa orang di dalam pemberitaan toh ya. Jadi ketika diperiksa dia ada pengaruh itu, pengaruh sabu-sabu begitu. Kemudian misalnya saja seorang perempuan ya, mungkin karena ketika sabu-sabu itu dia konsumsi, dia terdorongan untuk melakukan seks itu kan lebih tinggi, sehingga karena dia tidak ada yang menutupi rasa hasratnya itu, sehingga dia mencarinya di hal-hal yang tidak halal, karena itu dorongan. Dan saya waktu pernah ketemu dengan seorang remaja yang dia bilang dia sudah bertobat. Dia bilang ketika dia minum itu mereka merasa berada di atas awan atau di pesawat. Pokoknya apa yang mereka bayangkan itu merasa seperti itu. Nah, itu kan dalam pandangan agama itu kan kelebihan ya, sehingga bisa saja ketika dia terobsesi membayangkan sesuatu yang
porno, dia merasa asik ya, seolah-olah memang terjadi ya, lambat laun dia akan terdorong untuk membuktikan atau mencari kenyataannya di luar daripada hayalan itu. Kalau tidak bermudarat seperti itu, mana mungkin para negara ini melarang ya? Melarang daripada, bukan hanya negara ini, di mana-mana ya, obat seperti ya. Wallah alam ya. Iya, pokoknya ya, sesuatu hal yang bisa merusak akal itu dilarang dalam agama kita, apapun bendanya, sekalipun dia tidak terdapat di zaman Nabi ya, tapi fungsinya sama, yaitu menutup akal, mempengaruhi akal dari bekerja dengan normal, itu bisa terlarang. Karena agama ini ditetapkan punya kaidah-kaidah umum yang bisa menuntaskan permasalahan sampai hari kiamat. Jadi agama ini sudah diajarkan oleh Nabi, ada kaidah-kaidah umum. Kaidah-kaidah umum itu membuat para ulama itu bisa menentukan hukum dengan kaidah itu. Meskipun ya berbagai macam masalah yang terbaru yang muncul yang tidak ada pada zaman Nabi, tetap bisa dicari hukumnya, karena Al-Quran dan Sunnah sudah diajarkan ya kaidah-kaidah umum seperti itu. Begitu. Misalnya saja yang saya sampaikan tadi hadis tuh, apa yang banyaknya memabukkan, maka sedikit saja ya memabukkan. Jadi itu ada, iya, Masya Allah. Ustaz, mau tanya itu pohon kuli itu kenapa dilarang? Iya. Begini, di dalam agama kita ada larangan-larangan yang DP hikmah itu tidak diterangkan. Apa hikmah di balik pelarangan tersebut? Kenapa dilarang? Seperti misalnya larangan untuk makan babi, kan tidak ada makan babi, tidak ada dalam Al-Quran. Jangan makan babi karena di dalamnya ada cacing pita, tidak ada. Cuman disampaikan seperti itu. Dan kita sebagai orang beriman kan, ya apa yang jadi larangan langsung kita kerjakan meskipun kita tidak tahu apa dia